masih di materi aritmatika sosial, hanya saja fokus kita lebih ke bunga, diskon, dan pajak. Yang pertama bunga. Bunga di sini bukan berarti bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek, dan lain sebagainya, bukan. Tapi bunga di sini lebih tentang kepertambahan nominal. Nah, contoh bunga ini sendiri, kalau dalam kehidupan sehari-hari, ketika misalkan saya ingin minjam uang ke bank sebesar 10 juta dan pihak bank meng-ACC, menyetujui, tapi dengan syarat saya harus mengembalikan hutang saya tadi dengan nominal yang lebih. Nah, nominal yang lebih di sini adalah bunga maksudnya. Dan bunga di sini biasanya ditentukan oleh dari pihak bank, entah mereka memberi bunganya 4%, 10%, dan lain sebagainya. Atau bisa juga contoh lainnya ketika saya ingin membeli motor, tapi saya belum memiliki cukup uang. Nah, saya ingin membelinya secara kredit, karena kalau kredit masih bisa lah saya untuk nyicilnya. Walaupun jumlah harga jualnya lebih tinggi daripada yang normal. Biasanya tukang yang jual motor itu memberikan dua opsi. Boleh secara tunai itu maksudnya langsung tanpa cicil-cicilan, atau boleh juga secara cicilan, menyicil. Kalau tunai biasanya lebih murah dibandingkan yang menyicil. Bahkan bisa 2 kali lipatnya untuk yang nyicil. Contohnya saya mau membeli motor Beat dengan tipe bla bla bla. Kemudian pihak yang penjual motor tersebut memberikan opsi bahwa kalau misalkan saya nyicil berarti motor tersebut dijual dengan harga 40 juta. Tapi kalau misalkan secara tunai berarti motor tersebut dijualnya dengan harga 20 juta. Nah, seperti itu kurang lebih bunga dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sudah tertuangkan bahwa rumus bunga adalah tabungan awal dikurangi tabungan akhir. Dan bunga di sini maksudnya adalah nominal bunga ya. Jadi kalau saya tidak tulis persentase, berarti tandanya itu adalah nominal. Kemudian boleh juga bunga rumusnya adalah persentase bunga dikali tabungan awal. Bunga ini erat kaitannya dengan pinjaman atau hutang. Makanya di sini selain bunga ada juga tentang rumus hutang. Nominal hutang sama dengan pinjaman, nominal pinjaman ditambah nominal bunga. Dan bunga pinjaman sama dengan persentase bunga dikali pinjaman. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa dalam menyelesaikan aritmatika sosial ini kalian harus tahu betul konsepnya. Kalian harus bisa terbayangkan, oh masalahnya seperti ini, kayak gitu. Kalau kalian dalam membaca soal saja tidak terbayangkan masalahnya seperti apa, susah untuk kerjainnya. Jadi tadi ya, bunga itu adalah pertambahan uang, pertambahan nominal uang yang harus kita bayar. Itu secara singkat kalau saya artikan. Wallahu ta'ala. Lanjut yang kedua, diskon. Diskon nama lainnya adalah rabat. Nah, rumus diskon di sini adalah harga jual dikurangi uang yang dibayarkan. Atau bisa juga untuk mencari persentase diskon sama dengan diskon per harga jual dikali 100%. Lanjut kita ke contoh soal. Yang pertama, Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 30 juta.
Nah, sering banget kalian salah di soal pelatihan kemarin. Kalian nulisnya seperti ini, Rp 30 juta. Udah. Kalau misalkan kalian mau nulisnya dalam bentuk rupiah, berarti kan harus ditulis Rp ya. Rp terus belakangnya kasih koma 00. Atau jangan juga kalian tulis 30 juta koma 00. Rp-nya nggak ada di depan. Ini nanti saya salahkan kalau masih terulang lagi yang seperti ini. Boleh kalian nulisnya tanpa rupiah atau boleh juga pakai rupiah. Tapi kalau pakai rupiah tolong lengkap nulisnya. Rp-nya iya ditulis juga. Terus tambahan koma 00 di belakang sekali. Lanjut kita ke soal tadi, balik ke soal. Meminjam uang di bank sebesar 30 juta. Dengan bunga 24% per tahun. Minjam dia. Berarti ini jadinya utang ya, hutang dia. Saya tulis di sini hutang atau nominal hutang. Hutang sama dengan 30 juta. Bunganya 24%. Di sini saya tulis persentase bunga. Persentase bunga. PB 24% dalam per tahun. Nah, per di sini menyatakan 1. Ingat kalau per 1 berarti 1 tahun. Maksudnya setiap 1 tahun itu 24%. Tentukan keseluruhan nominal yang harus dikembalikan oleh Pak Budi jika akan meminjam selama 8 bulan. Durasi ngutangnya. Durasi itu adalah lama ngutangnya. Yang ditanya, ini diketahui ya yang tadi. Yang ditanya adalah nominal, keseluruhan nominal. Ada keseluruhan, berarti nanti ujung-ujungnya ditambah. Keseluruhan nominal yang harus dibalikan oleh Pak Budi berapa? Nah, langkah pertama. Langkah pertama adalah cari dulu persentase bunga dalam 8 bulan. Kan ngutangnya 8 bulan nih. Tapi si banknya cuma ngasih tahu bahwa kalau bunga di sini, bunga yang diterapkan oleh bank tersebut adalah 24% dalam 1 tahun. Sementara kan kita minjemnya bukan 1 tahun, tapi 8 bulan doang. Berarti cari persentase bunga dalam 8 bulan. Gimana cara nyarinya? Ini bisa menggunakan perbandingan. Kan tadi katanya 24%. Itu 1 tahun ya, 24% itu untuk 1 tahun. Atau 1 tahun itu berapa bulan sih? 12 bulan. Kemudian yang kita mau cari tahu adalah persentase bunga. Misalkan di sini saya tulis Y, variabel Y. Dalam
durasi 8 bulan. Kan sama-sama, sebelah kanan ini sama-sama apa? Waktu, menunjukkan waktu, tapi dalam bentuk bulan. Kalau yang sebelah kiri, ruas kiri sama-sama menunjukkan persentase bunga. Nah, kita analisis di sini. 24% itu dalam waktu 12 bulan. Kalau misalkan kita minjamnya cuma 8 bulan, kurang dari 12 kan? Berarti 8 bulan itu. Berarti kita harus mengembalikannya atau persentase bunganya lebih tinggi daripada 24 atau di bawah 24. Kalau kita ngutang 12 bulan itu 24%. Kalau kita ngutang 8 bulan, kira-kira lebih tinggi atau lebih rendah dari 24? Lebih rendah. Karena secara logika kayak gini loh. 12 bulan itu 24%. Kalau ngutangnya 8 bulan, masa iya lebih tinggi? Ya kan? Padahal kita mau cepet-cepet bayar loh. Masa iya lebih tinggi bunganya? Nah, karena ini sama-sama berkurang, berarti ini adalah perbandingan senilai. Jangan lupa ya. Kalau perbandingan senilai berarti ini 24. Saya abaikan dulu satuannya. 24 per Y sama dengan 12 per 8. Oh ya, jangan lupa Y di sini dimisalkan ya. Tapi di sini boleh langsung saya tulis Y. Karena kan sama saja. Cari persentase bunga dalam 8 bulan. Saya simbolkan dengan variabel Y. Oke, sudah seperti ini. Karena perbandingan senilai, berarti kalinya lurus apa silang? Silang. Kalau silang berarti Y sama dengan, saya langsung ini 24 dikali 8 dibagi 12. Coret, sama-sama bisa dibagi 12 ya. Dapatnya 1, dapatnya 2. 2 kali 8, 16. Bagi 1, 16. Berarti kalau ngutang 8 bulan, itu persentase bunganya adalah 16%. Kemudian langkah kedua, ini saya hapus. Langkah kedua, cari apa lagi nih? Cari nominal bunga. Tadi kan ngutangnya 8 bulan. 8 bulan itu bunganya 16%. Nah, kalau misalkan 16% berarti bunga yang harus kita bayar berapa? Nah, makanya di sini langkah keduanya adalah cari nominal bunga. Mencari nominal bunga berarti bunga sama dengan, tadi kan 8 bulan 16% ya? 16 per 100, dari mana per 100? Bentuk dari 16%. Dikali keseluruhannya tadi, ngutangnya berapa tadi keseluruhannya? 30 juta. Nah, kalau misalkan di sini kalian perkaliannya pakai titik, maka di 30 jutanya nggak usah pakai titik lagi. Kecuali kalau misalkan di sini operasinya kalian menggunakan bentuk simbol silang, perkalian silang. Berarti di 30 jutanya nggak masalah, dikasih tanda titik.
Ini bisa kita coret karena nolnya 2, sama-sama nolnya 2. Dapatnya berapa nih? 4.800.000. Yang ditanya tadi apa? Yang ditanya adalah keseluruhan nominal yang harus dia bayarkan kan? Berarti hutangnya ditambah dengan bunganya. Hutangnya adalah 30 juta. Kemudian bunganya 4.800.000. Berarti totalnya adalah 34.800.000. Ini jawaban nomor 1. Lanjut nomor 2. Pak Dedi meminjam uang di bank sebesar 700.000. Hutangnya berarti. Setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga menjadi 840.000. Bunga yang diterapkan di bank tersebut adalah 12% per tahun. 1 tahun itu berarti. Tentukan lama Pak Dedi meminjam uang tersebut. Diketahui hutangnya sama dengan 700.000. Kemudian persentase bunga 12%. Ini 1 tahun. Durasi ngutang adalah setelah sekian bulan nominal hutangnya menjadi 840.000. Hutangnya 700.000. Berarti di sini bisa kita cari nominal bunganya. Rp840.000 dikurang 700.000. Dapatnya 140.000. Nah, kemudian kita cari coba persentase bunganya. Persentase bunga. Persentase bunga kan rumusnya bunga per nominal hutangnya
dikali 100%. Bunganya adalah 140 per hutangnya 700.000 dikali 100%. Bisa dicoret. Nolnya sama-sama ada tuh 2, 3, 4, 4. Coret, coret. Ada 1, coret, coret. 14 bagi 7, 2. Di sini nolnya ada 1, berarti 20. 20 per persen. Jadi kalau bunganya 140.000, maka persentase bunganya adalah 20 per 20%. Kemudian yang kedua, ini saya ingin membandingkan dengan yang hutangnya 700.000. Yang kedua, saya ingin mencari persentase bunga juga. Persentase bunga kan tadi katanya B per hutang dikali 100%. Kenapa di sini saya mencari persentase bunga lagi? Karena diketahuinya ini, dalam diketahuinya ada persentase bunga. Jadi diketahui persentase bunga di sini adalah 12% 1 tahun. Sementara kita mau nyari taunya durasi ngutangnya kan. Durasi ngutang jika dia ngutangnya 700, kemudian pas sekian bulan menjadi 840.000. Maka di sini saya menggunakan perbandingan, tapi bukan perbandingan senilai atau tidak senilai ya, lebih ke membandingkan. Persentase bunga 12%, 12 per 100 sama dengan, nah bunganya kan ini belum tahu nih. Hutangnya 700 dikali 100%. Atau 100% di sini kan sama saja 100 per 100. 100 per 100 bisa dicoret ya. Sama-sama menghasilkan 1. 1 kalau dikalikan dengan suatu bilangan, berarti hasilnya bilangan itu sendiri, tidak berubah. Nah, berarti fokus kita ke yang ini saja. Nah, dari sini kita dapat mencari tahu bunganya. Bagaimana mencari tahu bunganya? Dengan cara perbandingan senilai. Berarti B sama dengan 12 dikali 700.000 per 100. Dapatnya 84.000. 84.000 ini dalam berapa nih? Dalam waktu 1 tahun. Bunga dalam waktu 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena tadi kita menggunakan persentase bunga yaitu 12%. 12% di sini adalah 1 tahun. Makanya 84.000 ini untuk 1 tahun. Nah, kalau 84.000 itu 1 tahun, sementara 1 tahun itu adalah 12 bulan, berarti kalau 1 bulannya berapa bunganya? Tinggal dibagi 12 ya. Ini kan sama dengan 12 bulan. Dibagi 12 dapatnya 7.000.
Nah, sekarang kita bandingkan. Kalau persentase bunganya 20%, maka nominal bunganya adalah 140.000. Kalau misalkan persentasenya 12%, ini kan tadi pakai 12% nih. Maka nominalnya 84.000 atau kita pakai yang 7.000. Di sini bisa kita buat perbandingan. %, ini 140.000. Terus di sini adalah durasi ngutangnya. Saya simbolkan dengan N misalkan. Kemudian yang kedua, saya bandingkan dengan yang 12%. 12%. Tapi di sini saya mengambilnya yang bulanan, bukan yang tahunan. Kalau tahun 84, kalau yang bulanan 7.000 ya kan? 7.000. Ini dalam waktu berapa tahun atau berapa bulan? 7.000 ini 1 bulan. Kan gak masalah kayak gini, sama-sama persentase, sama-sama nominal, sama-sama durasi dalam waktu bulan. Nah, fokus kita adalah yang ke ininya saja. Karena yang mau kita cari ada di sini. Kalau 1 bulan itu bunganya 7.000, terus pas sekian bulan bunganya menjadi 140.000. Kira-kira ini 140.000 ini ketika kita ngutangnya lebih dari 1 bulan atau di bawah 1 bulan? Oke, secara logika ini udah masuk ya. Masuknya ke perbandingan senilai. Kenapa perbandingan senilai? Karena dari 7 ke 140.000, dari 7.000 ke 140.000 ini bertambah, naik. Dan tadi pas kita analisis durasi ngutangnya pasti di atas 1 bulan ya kan? Nggak mungkin di bawah 1 bulan. Ini juga panahnya panah naik atau panah plus. Karena sama-sama plus berarti perbandingan senilai. Kalau begitu berarti N sama dengan atau saya tulis pernya 140.000 per 7.000 sama dengan N per 1. Saya hilangkan dulu satuannya. Tapi yang jelas N di sini dalam bentuk bulan. Kenapa dalam bentuk bulan satuannya? Karena tadi 1 di sini adalah menyatakan dalam bentuk bulan. Berarti yang di atasnya juga harus dalam bentuk bulan. Berarti kalau mencari N, atau di sini saya tulis N sama dengan 140.000 dikalikan 1 dibagi 7.000. Coret-coret dapatnya 20. Berarti N sama dengan 20 bulan. Berarti durasi ngutang dia
pas tiba-tiba uangnya menjadi 840.000 adalah selama 20 bulan. Terungkaplah kasusnya. Yang saya ajarkan di sini karena nggak terlalu menggunakan rumus, ya paling rumusnya gini-gini doang. Makanya jadi agak ribet mungkin kalau di otak kalian. Tapi saya juga pernah nemuin rumus singkat, jadi itu langsung ketemu. Atau coba kalian searching aja di Google, ada atau tidak ya. Rumus yang ada 3 unsur kalau nggak salah. Jadi kalian nggak perlu mikir-mikir lagi, langsung aja masukkan apa yang diketahuinya, langsung ketemu jawabannya. Itu boleh juga pakai cara yang seperti itu. Tapi bagusnya sih kalau aritmatika sosial, kalian harus cerna dulu soalnya. Karena apa ya? Kalau kalian terpatoknya hanya menghafal rumus, maka itu tidak menjadikan otak kalian berkembang. Kalau matematika kan intinya bukan ngapalin rumus, tapi lebih ke pemahaman, analisis. Kalau kalian hafal tapi kalian nggak ngerti dengan apa yang ditanyakan, tidak mengerti dengan permasalahannya, ya udah percuma aja, paling stuck di sana-sana doang. Lanjut nomor 3. Pak Yudi akan meminjam uang di bank dengan persentase bunga sebesar 10% per tahun. Besar uang yang dipinjam oleh Pak Yudi adalah 12 juta rupiah. Jika Pak Yudi bermaksud untuk meminjam uang selama 1 tahun, tentukan. Ada 2 yang ditanya. Diketahui bahwa persentase bunga PB sama dengan 10%. Ini per tahun, berarti 1 tahun atau 12 bulan. Ngutangnya 12 juta. Jika Pak Yudi bermaksud untuk meminjam uang selama 1 tahun, durasi ngutangnya satu tahun. Yang ditanya yang pertama, besar keseluruhan bunga yang harus ditanggung oleh Pak Yudi. Berarti bunganya doang. Nominal bunga. Kemudian yang kedua, besar angsuran yang harus dibayarkan jika Pak Yudi harus mengangsur tiap bulan dengan nominal yang sama. Angsuran nominal yang dibayar tiap bulan. Tiap ini menunjukkan 1 bulan itu berapa kalau nominalnya sama.
Yang pertama, mencari bunga. Di sini sudah diketahui PB-nya, persentase bunganya. Berarti kita otak-atik dari persentase bunga, bisa. Persentase bunga itu kan rumusnya bunga per hutang dikali 100%. PB-nya 10%, berarti 10 per 100 sama dengan bunganya itu yang mau kita cari. Kemudian hutangnya 12 juta. Dikali 100%. Ini bisa dicoret ya, dapatnya satu-satu semua. Berarti ini boleh kita abaikan. Kita fokusnya ke sini. Nah, pokoknya kalau kayak gini, ini perbandingan senilai. Dianalisis dulu boleh, tidak dianalisis juga boleh. Karena apa ya? Kalau misalkan kapan soal tersebut harus dianalisis, soal perbandingan maksudnya, itu ketika soal tersebut berupa soal cerita. Kalau ini kan sudah rumus, sudah mutlak, bukan berawal dari soal cerita. Memang dari soal cerita, cuma kan ini udah dari rumus. Kayak gitu. Kalau kita ketemu soal cerita, kalau perbandingan kan nggak punya rumusnya tuh. Ya paling konsepnya aja. Kalau misalkan PS berarti kali silang, kalau PTS berarti kali lurus. Itu kan konsepnya saja, tidak ada rumus. Makanya itu perlu dianalisis sebelum mengerjakan perbandingan, bab perbandingan. Tapi kalau ini kan memang kita menggunakan perbandingan, tapi ini kan berawal dari rumus kita. Jadi nggak perlu lagi dianalisis. Itu udah pasti perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai berarti dikali silang. Berarti untuk mencari bunga atau B sama dengan 10 dikali 12 juta per 100. Coret. Dapatnya 1.200.000. Ini jawabannya. Kemudian untuk yang B, dia kan katanya mau mengangsur, mau nyicil tiap bulan tapi nominalnya sama. Nominal yang dibayarkan sama. Berarti ya udah tinggal dilihat aja nih durasi hutangnya berapa? 1 tahun kan? Berarti untuk mencari angsurannya, saya di sini saya tulis singkat saja, angsuran nominal sama dengan tadi bunganya. Oh, ini hutangnya. Ini belum. Ini belum masuk ke sini. Kita cari tahu dulu ininya. Hutangnya. Nominal keseluruhan hutang yang harus dibayar sama dengan bunga ditambah hutangnya. Bunganya adalah 1.200.000 ditambah hutangnya 12 juta. Berarti ini dapatnya 13.200.000. Nah, mencari angsuran nominal berarti total keseluruhannya 13.200.000 dibagi dengan besar durasi ngutangnya. Dia ngutangnya itu durasinya berapa? 1 tahun. Oke, 1 tahun. Tapi kan di sini ini 1 tahun. Tapi kan di sini tiap bulan dalam waktu dalam satuan bulan. Yang ini satuannya tahun. Berarti jadikan 1 tahun ini menjadi satuan bulan. Berarti 1 tahun ini sama dengan berapa bulan? 12 bulan. Maka di sini dibaginya dengan 12 bulan. Dibagi dengan 12. Dapatnya berapa? 1.100.000. Inilah yang harus dibayarkan tiap bulan. 1 bulan atau per bulan. Jawaban yang B.
Lanjut nomor 4, seorang penjual membeli baju dari grosir. Oh, sudah tentang diskon ini mah. Grosir itu berarti tidak boleh eceran. Maksudnya bukan yang dijual secara eceran. Eceran itu maksudnya satu produk. Jadi kan kalau misalkan kalian sering ke Tanah Abang, kita sebut merek ya, Tanah Abang, ada toko-toko yang dia tidak melayani pembeli yang mau membeli satu baju saja, tidak. Biasanya dia memberlakukan harus berapa kayak gitu, entah selusin mainannya atau grosiran. Jadi nggak boleh satu beli bajunya dari jenis yang sama, belinya banyak kayak gitu. Itu maksudnya membeli baju dari grosir dengan harga 30.000. 30.000, benar, 30.000. Baju tersebut dijual dengan label harga 60.000 dengan bertuliskan diskon 20%. Oh, jadi seperti ini. Saya mau menjual baju ke kalian, tapi saya mau mendapatkan baju, mau mendapatkan produk yang mau saya jual itu dari tempat lain yang jauh lebih murah. Biasanya memang kalau grosiran atau lusinan itu lebih murah dibandingkan yang satuan. Saya membeli baju tersebut dengan harga 30.000. Harganya ini harga grosiran, makanya murah. Tapi saya mau menjualkan lagi baju tersebut ke kalian dengan harga 60.000. Kenapa 60.000? Ya pasti karena untuk mencari keuntungan. Kalau keuntungan kan berarti harga jual harus lebih tinggi dibandingkan harga beli, ya enggak? Tapi saya tuliskan diskon di sana 20%. Nah, tentukan keuntungan penjual tersebut andaikan baju itu laku terjual. Diketahui harga beli atau HB saya singkat sama dengan modal kan ya. Ini sama dengan 30.000. Kemudian harga jualnya 60.000 dengan diskon 20%. Diskon itu adalah potongan harga. Yang ditanya adalah keuntungannya, nominal untung. Nah, di sini kita harus tahu dulu potongan diskonnya. Tadi kan diskonnya 20%, harga jualnya 60.000. Ini belum dipotong. Jadi potongan diskon sama dengan si diskon itu sendiri, persentase diskon 20% dikali dengan harga jualnya. Harga jualnya 60.000. Coret-coret dapatnya 5. Coret-coret dapatnya 12. Berarti 12.000 potongannya. Nah, di sini harga jual HJ, harga jual setelah diskon adalah 60.000 dikurangi dengan potongan diskon tadi 12.000.
dapatnya 48.000. Keuntungannya, nominal untung. Kalau untung kan berarti harga jual harus lebih tinggi daripada harga beli. Berarti harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya, dia menjualkannya tadi dengan berapa? 48.000 ya. Ini udah bersih, udah di diskon. Dikurangi dengan harga belinya. Harga belinya tadi berapa? 30.000. Nah, dikurangi berapa hasilnya? 18.000. Inilah jawabannya. Lanjut kita tentang pajak. Pajak itu adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Kalau di Indonesia warga negaranya diwajibkan membayar pajak, memang itu aturan dari pemerintah. Tapi tidak mesti di negara lain juga seperti itu. Ada beberapa negara yang memang pemerintahnya tidak mewajibkan, bahkan tidak ada yang namanya pungutan biaya pajak kayak gitu, nggak ada. Nah, pajak itu tersendiri dibagi menjadi dua, ada pajak penghasilan PPH atau pajak pertambahan nilai PPN. Biasanya kalau pajak ini kita punya kendaraan. Nah, kita wajib bayar pajak karena dianggapnya ketika kita punya kendaraan ya pasti kita menggunakan kendaraan tersebut untuk berjalan, entah itu di jalan raya atau di depan rumah atau lain sebagainya. Dan jalan itu dianggap milik pemerintah. Makanya kita diwajibkan untuk bayar pajak. Di sini saya tidak mewajibkan kalian untuk benar-benar ngerti ya tentang pajak ya. Karena fokus kita lebih ke bunga dan diskon. Untuk pajak sekedar pengetahuan saja. Nah, di sini untuk pajak penghasilan PPH dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, dan sebagainya, sehingga penghasilannya menjadi berkurang. Kalau pajak pertambahan nilai, dikenakan pertambahan nilai dari barang atau jasa peredarannya, sehingga harga suatu barang lebih mahal. Kalau kalian mau tahu lebih jelasnya tentang pajak, boleh kalian tanyakan ke orang tua kalian. Karena pajak ini berurusan dengan seseorang yang sudah memiliki penghasilan. Kalau kalian kan belum memiliki penghasilan nih, terus belum pernah kayaknya ya bayar pajak, jadi mungkin belum ngeh tentang apa itu pajak yang sebenarnya. Kita lanjut saja langsung ke contoh soal. Gaji seorang kena pajak adalah 1.200.000 dan besarnya pajak penghasilan 10%. Jika Ahmad adalah seorang karyawan yang mendapatkan gaji tiap bulannya 1.700.000, maka besarnya penghasilan akhir yang diterimanya adalah, kalau saya pribadi tentang pajak ini saya tidak menggunakan rumus-rumus tadi, rumus tentang pajak segala macam, tapi ke logika, karena saya juga kan basicnya udah berpenghasilan, walaupun belum kena wajib untuk bayar pajak, tapi setidaknya saya sudah pernah menyaksikan langsung di sosial tentang pajak yang sesungguhnya.
Untuk nomor 5, diketahui gaji yang akan dikenai pajak sama dengan 1.200.000. Persentase pajak penghasilan, saya singkat PP saja, sama dengan 10%. Gaji yang diperoleh sama dengan 1.700.000. Ini dalam 1 bulan. Karena yang namanya gaji juga jarang yang setahun baru dibayar gajinya, jarang yang kayak gitu. Dan saya belum pernah dengar juga, biasanya per bulan. Nah, yang ditanya adalah, tadi ini tanya apa? Besarnya penghasilan akhir yang diterima. Penghasilan akhir di sini maksudnya adalah gaji bersihnya. Ketika sudah dipotong oleh sana sini. Gaji bersih ini berapa? Gaji yang akan dikenakan pajak 1.200.000. Maksudnya gini loh, ketika seseorang mendapatkan gaji minimal 1.200.000, maka dia diwajibkan untuk membayar pajak. Kayak gitu. Dan patokannya di sini adalah 1.200.000. Berarti untuk nominal pajak itu sendiri, nominal pajak adalah 10% dikali dengan tadi patokannya 1.200.000. Berapa ini? Jadinya 120.000. Nah, sekarang gaji bersihnya. Gaji awalnya tadi berapa? 1.700.000. Dikurang dengan pajak yang harus dia bayar, 120.000. Sama dengan 1.580.000. Inilah jawabannya. Next, nomor 6. Pada restoran-restoran cepat saji, harga setiap makanan akan dikenai pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Ada pajaknya tuh pada restoran tertentu ya. Biasanya kalau misalkan kayak mungkin Solaria, mungkin. Jadi kalau misalkan kita makan di sana ada pajaknya. Jika harga suatu makanan 23.500 harga makanan, maka uang yang harus dibayarkan adalah harga makanannya 23.500, terus pajak yang harus dia bayar 10%. 10% dari mana nih? 10% dari yang dia harga makanan tersebut lah pastinya. Maka uang yang harus dia bayarkan setelah dikurangi dengan pajak tersebut adalah berapa? Nominal bersihnya yang harus dibayarkan, itu yang ditanyakan. Diketahui pajak pertambahan nilai. Tapi ini dalam bentuk persentase, berarti persentase pajak pertambahan nilai sama dengan 10%. Terus harga makanannya, harga makanan adalah 23.000
Kemudian yang ditanya adalah nominal yang harus dibayar. Konsepnya tadi kita cari dulu pajaknya, nominal pajaknya. Nominal pajak sama dengan 10% dari persentase pajak ini ya, dikali dengan harga makanan tadi yang harus dibayar, 23.500. Coret-coret jadinya 2.350. Kemudian nominal yang harus dibayar sama dengan harga makanan tadi 23.500 dikurangi dengan nominal pajaknya 2.350. Oh maaf ya, ini nominal yang harus dibayar, berarti di jumlah. Berarti ini jadinya 25.850 rupiah. Inilah jawabannya. Kemudian saya mau memberikan peringatan untuk kalian, kalau misalkan ngerjain hitung-hitungan, terutama di matematika, jangan menggunakan simbol garis miring sebagai simbol bagi. Seringkali saya lihat seperti ini. Misalkan 24 dibagi 5, berarti 24 garis miring 5. Ini apa? Ini saya salahkan. Bahkan bukan cuma SMP ya, SMA itu udah sering banget ketemunya kayak gitu. Kemudian nulis akar-akaran. Akar-akaran cuma nyampe kayak gini doang, akar-akaran. Padahal kalau akar-akaran kayak gini kan. Boleh kalau pembagian, boleh nulisnya pakai garis miring, tapi peletakan bilangannya. Yang pertama, bilangan pertama tulis atas, kemudian garis miring, terus yang bilangan keduanya ditulis agak di bawah. Seperti ini. Nah, ini baru boleh. Enggak seperti ini. Oke? Sampai di sini materi kali ini. Jika ada yang tanyakan, silakan japri lewat WA. Jangan lupa, setiap kalian bertanya, kan nggak semua siswa saya save nomornya. Sisipkan nama dan kelas. See you next time, insya Allah.